Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat datang di channel kami, semoga sehat selalu. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, semester 5. Dalam rangka memenuhi tugas semester akhir mata kuliah Psikologi Keluarga yang diampu oleh Bunda kita, yang terhormat Bunda Aina Amalia, Magister Psikologi, kami membuat konten ini untuk berbagi ilmu pengetahuan ataupun sharing tentang pengantar psikologi keluarga. Dan keluarga menurut Bailon dan Meglaya ialah kumpulan atau individu yang tergabung karena hubungan perkawinan, darah atau adopsi dan hidup dalam satu rumah yang saling berinteraksi satu sama lain dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10, di mana keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Sedangkan menurut BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup, spiritual, dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang serta anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah kumpulan orang dengan ikatan perkawinan yang sah yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, yang dimana bertujuan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari individu yang ada di dalamnya, terlihat dari pola interaksi yang saling berketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, siklus kehidupan keluarga, biasa disebut family life cycle, merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan proses perubahan yang terjadi dalam keluarga meliputi jumlah, komposisi, dan fungsi keluarga selama hidup. Siklus keluarga dalam ilmu kependudukan biasanya disebut dengan 6 siklus keluarga. Tahap meninggalkan rumah berlangsung ketika anak sulung meninggalkan rumah dan diikuti anak bungsu. Biasanya ditandai dengan setelah perkawinan atau bisa ditandai dengan mulai hidup terpisah. Tahap belum punya anak. Hal ini diawali ketika seseorang menikah atau pasangan muda sampai mereka melahirkan dan mempunyai seorang anak. Tahap melahirkan dan tumbuh kembang berlangsung ketika anak sulung lahir dan berakhir sampai mempunyai anak bungsu serta anak sulung sudah mulai beranjak dewasa. Saya akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Keluarga dengan anak remaja. Nah, anak remaja di sini adalah masa di mana seseorang ingin menjadi mandiri dan mencari pengalaman atau pengembangan jati diri. Nah, prosesnya ini berlangsung lama, setidaknya itu 10-15 tahun. Nah, cara pendekatan yang paling baik dalam mengatasi remaja itu adalah cara fleksibel. Nah, cara fleksibel ini menggunakan cara menyesuaikan dengan keadaan anak tersebut. Nah, tetapi terkadang itu anak juga butuh untuk ditekan dan di sisi lain juga dibebaskan. Keluarga di masa pertengahan. Nah, pada tahapan ini maka pasangan harus melepaskan anaknya untuk masuk dalam generasi baru dan menyesuaikan dengan perubahan. Nah, dengan cara kita melepaskan anak
yang sudah dewasa, kita dapat membuat kehidupan masa pertengahan dia lebih bebas untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya. Nah, yang ketiga, keluarga di masa terakhir. Nah, keluarga di masa terakhir ini pensiun mengubah gaya hidup keluarga, sehingga tahap ini diperlukan adaptasi. Nah, adaptasi itu merupakan salah satu cara mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Nah, ciri tahapan ini salah satunya adalah pasangan akan masuk ke tahap menjadi kakek dan nenek. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi keluarga. Fungsi keluarga yang paling utama yaitu fungsi biologis. Apa itu fungsi biologis? Fungsi untuk mendapatkan keturunan, yang mana kelak keturunan ini yang akan melanjutkan generasi dari keluarga tersebut. Selain itu, bagi mereka yang paham akan nilai-nilai serta norma-norma, maka sebelum mereka mendapatkan keturunan ini, mereka akan melakukan pernikahan yang sah baik secara agama maupun secara hukum. Selanjutnya yaitu fungsi keluarga secara fungsi psikologis. Nah, fungsi psikologis di sini yaitu memberikan kasih sayang secara cinta kepada setiap anggota keluarga, yang mana ketika seseorang itu memang membutuhkan adanya rasa kasih sayang dari keluarganya sendiri, karena yang memberikan rasa cinta yang tulus, kasih yang tulus itu adalah dari keluarga sendiri, anggota keluarga itu sendiri. Selain itu, adanya perhatian dan juga semangat akan memberikan kesan tersendiri terhadap anggota keluarga tersebut. Fungsi ketiga yaitu fungsi sosiologis. Nah, fungsi sosiologis di sini berhubungan dengan memberikan serta membina anak untuk memiliki sifat yang baik serta perilaku yang baik seperti apa yang kita harapkan. Namun tidak seluruhnya harapan kita itu tetap harus dikabulkan atau diwujudkan oleh anak tersebut. Selain itu, interaksi sosial. Interaksi pertama, bagaimana cara kita mengajari anak untuk berinteraksi, yaitu dari keluarga itu sendiri. Karena sebelum berinteraksi dengan orang lain, anak-anak itu atau anggota keluarga sendiri akan berinteraksi sosial dengan keluarga. Fungsi keluarga selanjutnya yaitu ada fungsi ekonomi. Sistem ekonomi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga mencari sumber-sumber penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Nah, yang terakhir ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan dalam psikologi keluarga ini disebut dengan fungsi edukasi. Antar anggota keluarga harus saling membina dan mendidik anggota keluarga lainnya. Sebab keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dari individu yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, setiap anggota keluarga memulai pendidikan itu dari usia dini hingga dewasa. Ini ada peran keluarga, suatu yang paling penting yang diharapkan seseorang dalam sebuah keluarga. Peran keluarga menggambarkan perilaku yang berhubungan dengan individu, seperti peran formal keluarga, yang dimana peran-peran keluarga terkait sejumlah perilaku yang bersifat homogen ataupun seragam. Peran dasar seperti suami istri ibu yang sebagai provider, penyedia, pengatur rumah tangga, mengurus anak, mensosialisasi terhadap anak, dan memelihara hubungan antara paternal dan maternal. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, dan bila mana ada kesalahan kami mohon maaf. Dan kami juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen kami, dosen pengampu psikologi keluarga, Ibu Aina Amalia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.